Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua pecinta ikan nila, ikan lele, gurame, bawal dan semua jenis ikan, kembali lagi dengan saya di channel Soleh Farhan 879 di lokasi CV Putra Agro Mulya milik saya sendiri. Teman-teman sekalian, sebelumnya saya doakan sehat selalu, bahagia selalu dan sukses selalu. Teman-teman sekalian, di sini teman-teman akan kita ajak melihat larva nila. Sini teman-teman bisa melihat, atau baby nila tuh, yang kurang lebih usianya sudah 1 mingguan ya, kurang lebih 1 mingguan dari dimuntahkan dari induknya. Oke teman-teman bisa melihat ya. Nah, kita turunkan pakan yang pada nyantel di Oke teman-teman bisa melihat ya. Nah, ini kolam atau jaring berukuran 1 meter kali 1 meter ya, bahkan mungkin nggak ada. Kalau awalnya dirancangnya itu 1 meter kali 1 meter. Fungsinya adalah untuk penampungan larva nila atau baby nila biar tidak tercampur dengan ikan-ikan besar lainnya. Oke teman-teman sudah bisa sampai situ memahami. Nah, lalu di dalam jaring ini kita itu harus mengumpulkan dengan yang satu ukuran ya. Satu ukuran, misalkan yang usia 1 minggu ya harus dengan yang 1 minggu, tidak boleh lebih. Misalkan selisih 1 minggu itu jangan, itu berbahaya sekali. Kenapa? Karena larva nila itu atau baby nila itu sangat ganas terhadap ikan-ikan yang lebih kecil. Apalagi kalau ada yang ukuran 1 jempol dicampur dengan larva nila yang seperti ini, maka yang kecil-kecil begini itu akan habis semuanya. Jadi gitu teman-teman. Nah ya, terlihat. Ini tidak tahu hitungannya berapa ya, karena ini masih bisa dimasuki lagi nih, masih bisa ditambah lagi. Oh ini yang bukan seminggu ya, yang seminggu ada sisanya itu. Ini kurang lebih 4 hari sampai 5 hari nih. Itu yang 1 minggu ini. Nah itu kelihatan. Berarti masih ada yang tinggal. Ini berarti sudah angkatan yang baru. Nah, oke teman-teman. Jadi intinya pelajaran yang harus saya sampaikan kepada teman-teman, kalau misalkan di kolam kita itu punya indukan banyak ya, indukan banyak dan kolam itu bercampur dengan ikan yang berbagai ukuran, maka sebaiknya kalau ada tetasan nila, maka secepatnya harus diserok atau dipindahkan ke tempat lain. Kalau misalkan tidak, maka di dalam kolam itu harus dibuatkan seperti keramba yang lubangnya agak besar-besar, agar yang bisa masuk ke keramba itu hanya larva-larva saja. Karena sebetulnya ikan nila itu punya insting untuk menyelamatkan diri. Tapi kalau plong tidak ada apapun, seperti nila misalkan, ini kan plong, maka secepatnya diserok untuk ditempatkan di tempat lain. Misalkan dipindah kemari. Set. Gitu. Ya teman-teman harus paham. Kalau tidak begitu, maka kurang lebih mulai dari kita melihat ikan ini menetas ya, maka tidak sampai seminggu biasanya ikan itu sudah habis. Habis bukan karena mati tenggelam, tapi habis dikarenakan dimakan oleh kakak-kakaknya atau ikan-ikan nila yang lebih besar, itu akan habis. Lain cerita kalau kolamnya itu besar ya, besar sekali, hamparannya besar, di situ banyak tumbuhan, air dan seterusnya, pasti akan ada selamat. Kalau hamparannya kecil, nah itu biasanya akan dimakan oleh yang lebih besar. Jadi seperti itu. Nah di sini masih campur antara nila yang besar, bukan nila besar, nila yang merah dan nila yang hitam. Ini masih kita campurkan karena memang tidak masalah nanti saat kita pengangkatan di usia mungkin 2 minggu ya, nanti sudah bisa kita pilih antara yang hitam dan yang merah. Ini masih campur ini. Oke teman-teman, paham sekali ya. Tuh, prinsipnya
di saat kita menginginkan merawat burayak atau membesarkan burayak, maka sebaiknya burayak itu diambil dari atau dipisahkan dari indukannya atau dari ikan-ikan yang lebih besar. Itu agar burayak itu selamat dan bisa kita rawat sampai pada akhirnya bisa kita besarkan. Oke, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Salam berbagi cerita, berbagi pengalaman, dan berbagi rezeki. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.